Dia sebagai guru, dia menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga, dari anak orang tua saya, menjadi pendeta, dan saya bekerja di organisasi ini mulai tahun 1987 sampai sekarang, 2020, kurang lebih 33 tahun. Dan saya juga diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan memberikan nanti saya kesempatan untuk pensiun, masih ada di mana Tuhan memberikan kepada kami. Ada 3 anak kami, ya, termasuk menantu saya. Sekarang bekerja di lembaga Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung, walaupun anak saya yang nomor 2 di bidang kesehatan, tapi dia bekerja di Jakarta. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengetahui bahwa sebagai penginjil literatur, sebagai pendeta, sebagai guru, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini dapat kami nikmati di dalam keluarga kami. Jadi jangan kita ragu-ragu menjadi seorang penginjil literatur, menjadi seorang guru, dan menjadi seorang gembala. Ini sedikit yang mau saya sampaikan kepada kita, supaya kita tetap menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu telah Engkau izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di 100 hari berdoa pada hari yang ke-62 ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan melalui jumpa pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembahasan kita pada pagi hari ini saya akan persingkat, oleh karena tadi kita sudah memakan waktu, yang berjudul berkemurahan hati. Berkemurahan hati. Diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan ini dikotbahkan oleh Yesus sendiri di atas bukit. Lalu saya berpikir, mengapa Yesus mengkhotbahkan ayat ini di atas bukit? Mengapa Yesus tidak mengkhotbahkan ayat ini di satu ruangan atau di satu aula? Lalu saya mengambil satu kesimpulan, bila mana Yesus mengkhotbahkan ayat ini di satu ruangan atau satu aula, maka tempat itu akan terbatas. Tetapi Yesus sengaja mengkhotbahkan ayat ini di atas bukit, supaya semua orang bisa mendengarkan dengan radius yang begitu luas, dengan tujuan Yesus ketika mengkhotbahkan ayat firman Tuhan Matius 5 ayat 7 ini. Yang pertama, salah satu maksud Tuhan, supaya semua orang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Lalu yang kedua, Yesus ingin semua orang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, supaya semua orang yang diberkati oleh Tuhan, agar mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah tujuan Yesus. Mengapa Yesus berkhotbah di atas bukit? Supaya semua orang bisa mendengarkan. Saya coba melihat apa artinya murah hati. Murah hati
Bila mana kita membaca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan di sana, suka memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, baik hati. Lalu saya berpikir, Bapak Ibu sekalian, mengapa dan ada apa Yesus mengkhotbahkan ini dan dikatakan murah hati. Lalu di dalam bahasa Indonesia dikatakan yang pertama, suka memberi, tidak pelit. Ya. Di sana tidak dikatakan suka menolong, tetapi suka memberi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Allah ingin manusia itu diberkati oleh Tuhan. Dan saya coba membuka di dalam kamus bahasa Greka, apa artinya berbahagia. Berbahagia di sana disebutkan adalah makarios. Makarios berarti diberkati. Diberkati, bila mana orang diberkati pasti berbahagia. Tetapi orang yang berbahagia belum tentu diberkati. Jadi tujuan Yesus memberikan ayat ini kepada kita, supaya kita murah hati, karena mereka yang bermurah hati pasti diberkati oleh Tuhan. Nas firman Tuhan yang barusan kita bacakan, kalau kita ingin menjadi bermurah hati, maka kita pun harus suka memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati, dan inilah yang merupakan karakter yang harus dikembangkan dalam diri semua umat Tuhan, diri semua para hamba Tuhan, para guru-guru, para penginjil literatur. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan, bermurah hatilah, tidak pelit, suka menolong, dan berbaik hatilah. Tetapi saudara-saudaraku yang kekal di dalam Yesus, karakter ini yang harus kita kembangkan ini sebagai orang Kristen dengan kasih, dengan salah satu bukti yang kita harus memiliki, haruslah kita bermurah hati, karena kemurah hati itu adalah salah satu buah dari roh. Bila mana kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, faktanya menunjukkan bahwa orang Kristen yang tidak punya sifat murah hati, maka lebih suka menerima daripada memberi. Di dalam Alkitab, bila mana kita baca di dalam Kisah pasal 20 ayat 35, dikatakan di sana, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia, adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Seringkali kita berpikir bahwa yang berbahagia, yang terberkati adalah orang-orang yang menerima karena dia mendapat sesuatu dari orang lain. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan, jauh lebih berbahagia, jauh lebih diberkati orang-orang yang memberi daripada menerima. Mulai saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus merubah pikiran kita, mindset kita. Justru kebahagiaan itu ada di dalam diri orang-orang yang suka memberi, suka menolong. Apakah itu materi, apakah itu tenaga, apakah itu waktu, atau nasihat. Saat kita bermurah hati, saat kita memberi, saat kita menabur, harus ada yang kita korbankan. Dan itu mungkin terasa sangat berat bagi kehidupan kita. Tetapi percayalah saudara, Bapak dan Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan melihat apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan
dan untuk sesama manusia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Demikian dikatakan oleh Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Orang yang bermurah hati, orang yang suka menolong. Daud menjelaskan, dahulu aku muda, dahulu aku kecil, sekarang sudah tua, belum pernah kulihat orang-orang yang bermurah hati, anak-anaknya diterlantarkan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberikan belas kasihan. Bukan mereka menerima, tetapi justru mereka meminjamkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di saat pandemi COVID-19 ini, ya, kita sebagai pendeta, kita sebagai guru, kita sebagai PL, seharusnya bukan kita yang menerima, tetapi kita yang memberikan berkat kepada orang lain, oleh karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, selama pandemi COVID-19, kebetulan kami membagikan sembako baik dari punguan kami, Tambunan Baruara. Kebetulan kami minta mengumpulkan uang sebanyak 16.700.000. Lalu kami membeli sembako, lalu kami meminta surat dari kepolisian supaya bisa menjalankan seluruh Bandung, dan kami jalankan ini. Ya, kami jalankan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan saya melihat dengan teman-teman saya yang bagikan, tidak ada uang yang kami kumpulkan 16.700.000 yang kami pakai untuk transport kami, untuk makanan kami, untuk bensin kami, tetapi semua mengatakan justru pada saat inilah kita bagikan ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya melihat sendiri, disitulah saya akan sebagai hamba Tuhan, ketika memberikan sembako ini, baik di daerah Padalarang, baik di daerah Ranca Ekek, baik di daerah Cibiru sana, ya, saya melihat memang dampak COVID-19 ini luar biasa. Dan ketika kami memberikan, mereka mengatakan kebetulan kebanyakan orang-orang Tapanuli atau orang Batak, dia katakan kepada kami, mau lihat ma amang, ipasu-pasu mahamu amang. Terima kasih amang pendeta, karena kalian mau mempedulikan kami, melihat kebutuhan kami diberkati. Di sini saya harapkan, bila mana saya memberi, berarti Tuhan meninggikan baik derajat kita, baik kehidupan kita. Untuk itulah kita sebagai hamba pada saat ini, bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang murah hati, yang dapat membantu kebutuhan orang lain pada saat pandemi COVID-19 ini. Mengapa kita harus bermurah hati? Dikatakan di dalam Mazmur 30 ayat 6, karena Bapa kita di sorga, seumur ia hidupnya, dia adalah murah hati. Dan sebagai anak-anaknya, kita wajib dan harus mengikuti jejaknya. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Salah satu bukti bahwa Allah, Bapa kita yang di surga, murah hati, Tuhan sendiri memberikan anaknya, satu-satunya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, demi menebus umat manusia dari dosa, sehingga kita beroleh keselamatan. Dan keselamatan pelayanan Yesus, dan keselamatan
yang diberikan oleh Yesus kepada kita di bumi ini menunjukkan salah satu kasih dan kemurahan Tuhan. Dan itu kita lihat di dalam pelayanan Yesus. Dia memberkati, dia menyembuhkan, dia memberikan makan orang yang kelaparan. Di dalam buku Khotbah di atas bukit halaman 22 dikatakan, Tuhan sendiri adalah sumber segala kemurahan. Namanya adalah penyayang dan pengasih. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan perbuatan kita. Ia tidak bertanya apakah kita layak untuk dikasihinya. Tetapi ia mencurahkan kekayaan kasihnya untuk melayakkan kita. Tuhan tidak menyimpan dendam. Saya garis bawahi. Tuhan tidak menyimpan dendam. Salah satu bukti kemurahan hati daripada Tuhan. Tuhan tidak melihat kejahatan kita. Tuhan tidak menyimpan akan kesalahan kita. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit. Tetapi Tuhan dikatakan di sini mencari kita untuk diselamatkan, bukan untuk dihukum, melainkan untuk menebus kita. Tuhan sangat merindukan untuk melepaskan kesengsaraan kita, terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau melepaskan kita, bukan untuk menghukum kita. Orang yang murah hati adalah orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan kasih Allah yang berbelas kasihan dinyatakan di dalam mereka. Semua orang yang hatinya merasakan simpati, seperti halnya hati kasih yang tak terbatas, akan berusaha untuk menarik orang-orang lain untuk kembali, bukan menghakimi orang lain. Kristus yang tinggal di dalam jiwa merupakan semua sumber air yang tidak akan pernah kering. Di mana ia tinggal akan ada kemurahan hati yang meluap-luap. Dengar itu kesimpulan yang ambil di buku Khotbah atas bukit halaman 22 ini. Bila mana kita bersama dengan Tuhan, bila mana kita tinggal di dalam Kristus, maka kita dapat menunjukkan buah-buah roh, buah-buah kebaikan, yaitu kemurahan untuk memberi, untuk menolong, untuk mensejahterakan kebutuhan-kebutuhan orang yang memerlukan pertolongan kita, terlebih pada masa COVID-19 ini. Lebih lanjut dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Kristus pada waktu di dunia ini